mata kuliah pilihan Kapital Selekta Anorganik yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Yuli Ambarwati, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah pilihan Kapital Selekta Anorganik, di mana saya ingin mengambil judul referensi jurnal yang berjudul Synthesis and Evaluation of Silicon Dioxide Nanoparticle Coating as Corrosion Inhibitor for Mild Steel, atau sintesis dan evaluasi lapisan nanopartikel silikon dioksida sebagai inhibitor korosi pada baja ringan. Sebelumnya, ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yana Fitriana. Saya dari jurusan Kimia dengan NPM 2217 01 1024. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas beberapa poin penting yang akan dibahas pada PowerPoint kali ini. Yang pertama itu poin latar belakang, yang kedua poin cara kerja, yang ketiga poin pembahasan, keempat poin kesimpulan, dan yang terakhir poin daftar pustaka. Baik, tanpa berlama-lama kita akan membahas terlebih dahulu yaitu pada poin latar belakang. Korosi itu adalah suatu material yang mengalami kerusakan akibat interaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Korosi terjadi karena paparan logam terhadap kelembapan, keberadaan kotoran seperti garam, dan paparan logam terhadap kelembapan. Proses ini terjadi secara bertahap oleh reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungannya. Korosi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan seperti udara, kelembapan, air, dan suhu. Korosi sangat memberikan kerugian seperti mengurangi masa pakai perawatan sehingga meningkatkan biaya perawatan dan merusak material. Baik, jadi korosi dalam kehidupan sehari-hari itu sering dikenal sebagai perkaratan pada logam maupun baja ringan. Selanjutnya, korosi dapat terjadi di logam, baja ringan, dan sebagainya. Pada jurnal penelitian ini akan membahas mengenai korosi pada baja ringan atau perkaratan pada baja ringan yang dapat dicegah dengan cara melapisi nanopartikel silikon dioksida atau SiO2 pada baja ringan. Nanomaterial silikon dioksida dapat disintesis dengan cara menggunakan prekursor dengan menggunakan metode sol gel dan dilapisi pada substrat atau baja ringan menggunakan spin coater. Substrat atau baja ringan yang dilapisi nano akan diuji dengan spektroskopi sinar X dispersive energy yang dikenal dengan EDS. Proses penerapan lapisan tipis nanopartikel ke substrat baja ringan dikenal dengan nanocoating. Pelapisan ini bertujuan untuk meningkatkan kekerasan, ketahanan aus, ketahanan gores, sifat termal, sifat listrik, sifat optik, dan ketahanan korosi pada baja ringan. Selanjutnya akan dibahas mengenai metodologi penelitian. Adapun alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah baja ringan dengan ukuran 20 x 20 x 2 mm, alat poles linear, dan amplas. Adapun bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah silikon dioksida atau SiO2, tetraetil ortosilikat atau TeOS dengan kemurnian 99%, etanol, air suling, aseton, dan asam asetat. Selanjutnya akan dibahas mengenai prosedur kerja. Yang pertama itu pada sintesis nanomaterial. Sintesis ini digunakan metode sol gel, di mana metode ini digunakan untuk mengubah molekul kecil menjadi material padat pada oksida logam, khususnya silikon dioksida atau SiO2 dan titanium, yang diproduksi menggunakan metode ini. Larutan koloid atau sal yang berfungsi sebagai prekursor untuk jaringan terpadu dan
gel, partikel diskret atau polimer, jaringan dibuat dengan mengubah monomer dalam proses ini. Adapun komposisi kimia yang dilakukan pada sintesis nanomaterial ini, yang pertama itu ada larutan etanol dengan volume 20 ml, kedua itu asam asetat dengan volume 1,2 ml, dan yang ketiga itu larutan TeOS dengan kemurnian 99% dengan volume 1,7 ml. Di mana larutan-larutan tersebut yang pertama itu dilakukan pengambilan etanol sebanyak 20 ml dan dimasukkan ke dalam gelas kimia, kemudian dimasukkan magnet pengaduk dan ditempatkan di dalam gelas kimia, kemudian larutan diaduk pada kecepatan 500 rpm. Selanjutnya ditambahkan asam asetat ke dalam etanol dan diaduk hingga 5 menit pada suhu ruang dengan kecepatan 500 rpm. Lalu tambahkan larutan TeOS ke dalam larutan dan diaduk selama 30 menit hingga viskositas memperoleh silikon dioksida yang terbentuk. Kemudian akan dibahas prosedur kerja mengenai proses pelapisan-lapisan. Proses ini menggunakan metode Dr. Black yang digunakan untuk menerapkan pelapisan pada substrat baja ringan untuk mencapai ketebalan yang ditentukan dengan baik, di mana kedua ujung semua sampel yang perlu direkatkan untuk mencapai ketebalan yang diperlukan. Proses ini menggunakan tungku peredam untuk memanaskan substrat baja ringan hingga suhu tinggi dan kemudian mendinginkannya secara perlahan untuk menghilangkan tekanan, memperbaiki struktur kristal, dan meningkatkan daya rekat lapisan nano ke substrat baja ringan. Proses ini memberikan sifat-sifat tertentu seperti peningkatan kekerasan, ketahanan terhadap korosi, atau peningkatan konduktivitas. Penggunaan oven digunakan sebagai kontrol suhu yang tepat dan pemanasan yang seragam untuk menghilangkan pelarut, menguapkan cairan, dan mempercepat pengerasan lapisan nano. Sampel yang dilapisi dikeringkan pada suhu tertentu untuk membentuk lapisan tipis yang seragam dan melekat. Proses ini digunakan untuk mencapai sifat-sifat yang diinginkan. Baik, selanjutnya pada layar presentasi di mana terdapat skema sintesis dan pelapisan lapisan tipis SiO2, di mana gambar di samping ditunjukkan dengan larutan SiO2 yang dibuat dengan mencampur etanol dan asam asetat secara perlahan, kemudian ditambahkan larutan TeOS atau tetraetil ortosilikat dengan kemurnian 99% dengan komposisi masing-masing larutan yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya. Bahan kimia ini ditambahkan tetes demi tetes dan diaduk selama 30 menit. Larutan ini kemudian disintesis menggunakan metode salt gel. Setelah itu, larutan SiO2 diaplikasikan ke substrat baja ringan dengan menggunakan speed coater dengan kecepatan putaran sebesar 3000 rpm. Substrat baja ringan yang dilapisi kemudian dikalsinasi pada suhu 400 derajat Celcius selama 1 jam dalam tungku mukol. Baik, pada poin pembahasan ditunjukkan gambar analisis baja ringan yang telah dilapisi oleh lapisan SiO2, di mana pada gambar A itu adalah baja ringan yang terkena korosi atau karat yang belum dilapisi oleh lapisan SiO2. Sedangkan pada gambar B itu adalah baja ringan yang telah dilapisi SiO2 sebanyak 1 lapisan. Gambar C itu adalah baja ringan yang telah dilapisi oleh lapisan SiO2 sebanyak 2 lapisan. Gambar D itu adalah baja ringan yang telah dilapisi SiO2 sebanyak 3 lapisan, dan yang gambar E itu baja ringan yang telah dilapisi SiO2 sebanyak 4 lapisan, di mana analisis ini dianalisis menggunakan scanning elektron mikroskopi atau SEM.
Dan yang di sebelah kanan itu ada gambar hasil analisis baja ringan yang dianalisis menggunakan EDS. Baik, untuk hasil SEM atau scanning electron microscopy itu dapat ditunjukkan hasil laju korosi dan efisiensi penghambat atau efisiensi inhibitor, di mana pada sampel baja ringan yang tidak dilapisi oleh SiO2 memiliki laju korosi sebesar 20,04 dengan efisiensi penghambatnya itu 0%. Sedangkan pada gambar 1C itu baja ringan yang dilapisi dengan satu lapisan SiO2 memiliki laju korosi sebesar 18,64 dengan efisiensi penghambat sebesar 8,8%. Yang ketiga itu pada baja ringan gambar 2C, di mana mengalami pelapisan sebanyak 2 kali yang memiliki laju korosi sebesar 7,73 dengan efisiensi inhibitor 62,2. Yang keempat pada gambar C, di mana baja ringan dilakukan pelapisan sebanyak 3 kali memiliki laju korosi sebesar 6,82 dengan efisiensi penghambat atau efisiensi inhibitor sebanyak 66,7%. Dan yang kelima itu pada gambar 4C, pada baja ringan mengalami pelapisan SiO2 sebanyak 4 kali yang memiliki laju korosi sebesar 10,45 dengan efisiensi penghambat sebesar 48,8%. Pada gambar sebelah kanan itu terdapat laju korosi yang dibentuk dalam grafik yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Baik, pada poin pembahasan, dari hasil pengamatan untuk sampel pelapisan satu lapis diperoleh retakan sebesar 0,5 mikrometer, maka laju korosinya sebesar 18,64, lebih tinggi jika dibandingkan dengan korosi pelapisan dua lapis sebesar 7,73. Namun, laju korosi berkurang secara bertahap saat lapisan pelapis ditingkatkan satu tingkat, yaitu lapisan 3 lapis, yang diperoleh laju korosi sebesar 6,82 dan efisiensi tertinggi pada lapisan 3 lapis diperoleh 66,7. Sedangkan pada lapisan keempat, laju korosi meningkat secara bertahap disebabkan karena adanya peningkatan molekul secara bersamaan untuk membentuk sel. Hal ini dapat ditunjukkan oleh grafik efisiensi sebagai berikut. Pada slide ini ditunjukkan grafik efisiensi penghambat, di mana efisiensi penghambatan yang tertinggi itu berada pada lapisan ketiga baja ringan. Kemudian pada slide kesimpulan, proses pelapisan SiO2 pada baja ringan diperoleh hasil scanning elektron mikroskopi yang menunjukkan pada lapisan ketiga dan keempat. Retakan substrat atau baja ringan dapat diamati dan lapisannya homogen, kontinu dan tanpa cacat. Untuk ukuran retakan secara bertahap berkurang dengan adanya lapisan pelapis tambahan. Hasil korosi menunjukkan bahwa lapisan ketiga memiliki ketahanan korosi terbaik dibandingkan dengan sampel lainnya. Oleh karena itu, lapisan ketiga ini bersifat optimal. Sedangkan pada lapisan keempat, korosi meningkat karena pembentukan misal yang tidak diserap secara merata pada permukaan logam atau baja ringan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelapis nanomaterial SiO2 atau silikon dioksida memberikan lapisan perlindungan tipis yang secara efektif melindungi material di bawahnya dari korosi atau perkaratan. Pelapis ini menunjukkan ketahanan yang cukup besar terhadap faktor lingkungan dan memperpanjang umur material yang dilapisi. Selanjutnya ada daftar pustaka di mana untuk referensi jurnal yang diambil itu pada Journal of Mechanical Science and Technology yang diterbitkan oleh Sanjeev, KR, dan teman-temannya yang dapat dilihat pada slide.
Sekian video yang telah saya buat. Semoga video yang telah saya buat dapat bermanfaat bagi orang banyak. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.